Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita muliakan guru kita cintai Fadilatul Sayyid Al-Da'iyullah Al-Habib Buddin Muhammad Baqir Abbas Masa Al-Waqif, para ulama, para kiai dan para tokoh masyarakat yang hadir, para sepuh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hamdan li rabbil khasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi.
yang maha melimpahkan rahmat dengan kemuliaannya sepanjang waktu dan zaman, yang di malam mulia ini, di malam 25 Ramadan, yang padanya terdapat sedemikian banyak hujan cahaya rahmat ilahi menghujani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tawaran-tawaran ilahi yang disampaikan kepada utusan Allah yang paling suci, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'arradu lailatul qadr bi'ashr al-awakhir min al-awtar min Ramadan, wa ta'arradu lailatul qadr bi sab'i al-awakhir min al-witr fi Ramadan. Demikian riwayat Sahihain Bukhari dan Muslim. Temuilah kemuliaan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di malam ganjilnya. Dan hadis lainnya, temuilah kemuliaan Lailatul Qadar di 7 malam terakhir di malam ganjil di bulan Ramadan. Semoga malam ini malam kemuliaan bagiku dan kalian. Cahaya kemuliaan Lailatul Qadar dan segala anugerahnya. Di malam 25 Ramadan kita berkumpul di dalam cahaya anugerah ilahi, terang benderang menghujani para tamunya yang berdatangan ke Baitullah, berdatangan ke istana keridhaan Allah ini. Dan dia adalah satu orang tamu yang akan dikecewakan oleh sang Maha Dermawan, terkecuali kesemua tamu disambut dengan anugerah luhur, disambut dengan semulia-mulia anugerah yang tidak bisa diberikan pada makhluk satu sama lainnya, anugerah yang hanya dimiliki Allah, berupa anugerah yang kekal dan abadi, kasih sayang Allah ditumpahkan, dihujankan dan diamparkan kepada para tamu-tamu Allah. Mereka yang berkumpul di dalam zikir, berkumpul di dalam ta'lim dan kemuliaan salawat dan ahadits nabawi. Semoga aku dan kalian selalu di dalam kasih sayang rahmat Allah yang abadi, zahiran wa batinan, dunia wal akhirah. Hadirin hadirat, sang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzina la yadhkurullah kamathalul hayy wal mayyit." Demikian diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Perumpamaan orang-orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak pernah mengingat Allah bagaikan perumpamaan yang hidup dan yang mati. Jiwanya padam dari keluhuran ilahi. Ia makan dan minum melewati hari-harinya dan lepas dari anugerah yang abadi. Hadapan manusia ia hidup, berbicara dan berbuat, namun di hadapan Allah tiada bedanya dengan yang mati, karena dia tidak mau mengingat Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beruntunglah kita yang hadir di majelis agung ini. Semoga selalu dalam kemuliaan zikir sepanjang hidup kita, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam rumah tangga, dalam siang dan malam. Semoga jiwa kita selalu diingatkan Allah dan digetarkan Allah pada cahaya kemuliaan namanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu di malam-malam terakhir ini khususnya, perbanyaklah zikir dengan menyempurnakan salat fardu kita semampunya, dengan memperbanyak dan menambah khusyuknya semampunya, menyempurnakan salat tarawih semampunya, memperbanyak bacaan Al-Quran semampunya, meninggalkan segala dosa semampunya, meninggalkan melaksanakan hal-hal yang mulia semampunya. Sungguh teriwayatkan di dalam Sahih Muslim ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh
in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah yaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah seluruh langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua apa yang tersembunyi dan semua yang terlihat. Semua perbuatan kita yang terlihat oleh makhluk atau perbuatan yang kita sembunyikan berupa dosa dan pahala, Allah Maha melihatnya dan tiada yang tersembunyi bagi Allah. Maka Allah akan menghisab kalian. Demikian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengampuni siapa yang dikehendakinya dan akan menurunkan siksa bagi yang dikehendakinya. Jika ayat ini turun, berdatangan para sahabat ke hadapan sang Nabi. Mereka berlutut dan menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Allah sudah perintahkan salat, puasa, zakat dan apa semampu kami. Namun sekarang datang firman Allah, kami akan dihisab pula. Bagaimana ini sungguh sangat berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana riwayat Sahih Muslim, maka kalian akan berkata sebagaimana orang-orang Yahudi yang ketika diperintah oleh Allah mereka berkata sami'na wa asaina wa qulu sami'na wa ata'na. Kalian ini jangan seperti orang Yahudi, kata Rasul. Kenapa? Orang Yahudi ketika diperintah Allah ia berkata kami dengar tapi kami tidak mau taat. Katakan kami dengar, kami taat. Maka para sahabat pun menunduk, menghentikan tangisnya, seraya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Demikian indahnya iman para sahabat Rasul radhiyallahu anhu. Dalam keadaan yang sunyi senyap, jika para sahabat mengalah dan menerima apapun yang sangat berat yang mereka keluhkan pada sang Nabi, maka turunlah ayat amanah Rasulullah unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, sampai akhir ayat. Demikian indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka mengadu pada sang Nabi, mereka tidak mampu jika harus melewati hisab. Setelah berjuang dengan apa-apa yang mereka mampu, lalu bagaimana dengan hisab dari apa yang mereka tidak mampu? Allah menjawab, Allah tidak memaksa lebih dari kemampuan kalian. Mereka berkata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata kami taat, mendengar, kami taat, pengampunanmu dan kepadamu kami akan kembali. Dan Allah tidak memaksa seseorang lebih dari kemampuannya. Demikian indahnya Allah. Sekadar kemampuanmu berbuatlah, dan Allah tidak akan menghisab yang lebih dari itu. Allah akan menghisab jika kita mampu, tapi kita tidak melakukannya. Itu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan hal-hal yang kita mampu masih kita melakukannya? Allah masih mengajarkan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Allah, ampuni kami jika kami salah dan kami lupa. Allah yang ajarkan. Kalau bahasa logika kita tenang sekali, sudah berbuat salah lalu minta pengampunan dosa, Allah yang ajari untuk memberi pengampunannya kepada semua pendosa. Mintalah kepadaku Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Jangan bebani kami seperti umat-umat yang terdahulu beban yang berat, bagi kami beban yang lebih ringan. Memangnya boleh seperti itu, minta beban lebih ringan? Diajari oleh Allah agar kau mendapat beban hidup yang lebih ringan. Minta kepada Allah. Rabbi, di zaman para sahabat bebannya berat sekali, aku tidak mampu berbuat seperti mereka. Allah sudah ajari agar jangan dibebani beban seperti beban yang berat, tapi beri
kemuliaannya. Jangan bebani kami dari apa-apa yang kami tidak mampu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wansurna 'alal qaumil kafirin. Kasih sayangilah kami, maafkanlah kami. Doa yang diajarkan oleh Allah, dan tolonglah kami kepada orang-orang non-muslim yang memusuhi kami. Tolong agar mereka diberi hidayah, tolong agar mereka yang memusuhi diberikan hidayah, dan jika mereka memerangi, tolong beri pertolongan agar kita menang. Demikian indahnya doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku dan kalian dan seluruh umat ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthar min 70 marrah." Demikian riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Demi Allah, bahwa aku ini bertaubat dan beristighfar kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari mensyarahkan makna hadis ini dengan syarah yang panjang, namun ringkasnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia dan maksum. Bagaimana beliau bertobat dan beristighfar atas apa? Karena tidak ada dosanya. Maka dua pendapat yang paling kuat dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Yang pertama adalah Rasul beristighfar dari kemuliaan-kemuliaan yang lewat dari hari-harinya yang belum sempat beliau laksanakan. Pendapat kedua adalah beliau beristighfar untuk seluruh umatnya. Karena Rasul kalau berdoa tidak pernah untuk dirinya, tapi selalu menyertakan umatnya. Beliau beristighfar dan bertaubat untuk umatnya pula. Karena di dalam riwayat yang tiga, tuqradu ilayya a'malukum ba'da wafati, falamma ra'aitu a'malukum thayyib ahmadullah, falamma ra'aitu dzalika astaghfiru lakum. Didatangkan kepadaku amal-amal pahala kalian umatku setelah aku wafat, dan apabila amal kalian baik aku memuji Allah, bila amal kalian buruk aku beristighfar untuk kalian. Inilah Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, "Falamma la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat." Allah telah perintahkan kepada Nabi untuk beristighfar kepada mukminin dan mukminat. Maka Rasul beristighfar lebih dari 70 kali dan bertobat setiap hari. Kalau dia tidak pernah berdosa saja seperti ini, bagaimana aku dan kalian? Hadirin hadirat, taubat itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Taubat itu adalah menyesali dosa kita dan berniat ingin meninggalkan apa yang telah kita perbuat dari dosa. Jika nanti berbuat lagi, jangan dipikirkan itu hari esokmu. Yang penting adalah dosamu yang lalu dan saat ini bagaimana niatnya. Jika kau berniat lebih aku ini ingin meninggalkan dosa-dosaku dengan kesungguhan, berniatlah, itu adalah taubat. Itu kemuliaan taubat tumpah kepadamu dan cintanya Allah sampai sangat memanjakan mereka-mereka yang bertaubat. Hadirin hadirat, semoga aku dan kalian di malam hari ini, di detik agung ini, di malam mulia ini, di majlis mulia ini, semua diterangi dengan cahaya kemuliaan taubat. Kita menyesal dan tidak senang dengan semua dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah beri kekuatan di hari esok untuk memberikan kekuatan bagi kita meninggalkan dosa-dosa kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagian di hatinya berkata, aku ini terjebak dosa karena urusan-urusan nafkah atau urusan lainnya. Maka minta kepada Allah kemudahannya agar kau bisa lepas dari dosa itu. Kalau masalah nafkahnya membawa dosa, minta kepada Allah berikan jalan padaku yang mudah agar mendapatkan nafkah yang lebih baik. Kalau dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga dan lainnya, adukan kepada Allah. Tapi aku ini berbuat seperti ini bukan dengan kemauanku, tapi terjebak, maka
bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada hamba-hamba yang mencintai. Semoga aku dan kalian mencintai Allah siang dan malam dan merindukan Allah sebagaimana sabda beliau, man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku pun rindu jumpa dengannya. Sebagian orang berpikir kalau rindu jumpa dengan Allah, dirindukan Allah cepat wafat dong. Justru tidak, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu memanjangkan usianya di dalam kerinduannya kepada Allah agar semakin dahsyat rindunya, agar semakin dilimpahi kebahagiaan di dunianya, agar dia tahu bagaimana Allah memuliakan hamba-hamba yang rindu padanya di dunia dan akhirat, karena Allah lah sang pemilik dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau menyambung silaturahmi saja bisa meluaskan rezeki kita, sebagaimana sabda sang Nabi di riwayat Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka dia menyambung silaturahminya bagaimana orang yang menyambung silaturahmi cinta dengan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka Allah akan luaskan rezekinya zahiran wa batinan, dunia wal akhirah. Semoga aku dan kalian di dalam kelompok orang yang rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ketika Rasul melewati seorang Rasul berjalan bersama para sahabatnya dalam riwayat di atas kuda, maka lewatlah merangkak seorang bocah kecil menyeberangi jalan. Maka dalam salah satu riwayat Rasul mengambilnya, dalam riwayat lain Sayyidina Umar yang mengambil. Maka bayi ini punya anak. Maka tak lama keluarlah ibunya dari sebuah kemah dan berkata, ini mengambil anak itu dan memeluknya dan menyusuinya. Maka para sahabat menangis melihatnya. Rasul bertanya, kenapa kalian menangis? Apa yang membuat kalian menangis? Para sahabat berkata, kelembutan ibu itu kepada anaknya kami terharu, wahai Rasul. Betapa cinta ibu itu kepada anaknya. Maka Rasul bersabda, inna Allah arhamu bi ibadihi min hadhihi waladiha. Allah lebih cinta dan sayang kepada hambanya daripada anak ini kepada ibunya. Lalu Rasul bertanya, wa in kana, apakah mungkin ibu ini melemparkan bayinya ke api? Mustahil ya Rasulullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba yang mencintainya kan selalu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad bahwa ketika kejadian seperti ini, seorang wanita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sedang membenahi kayu dan bara api yang menyala. Lalu dia mengangkat bayinya, wahai Rasul, aku sungguh tidak akan mungkin melemparkan bayiku ke dalam api. Apakah Allah akan melemparkan hamba-hambanya yang cinta kepadanya ke dalam api? Maka Rasul menunduk wajahnya, menunduk dan menangis. Sedang berkata, wallahi innahu la yu'adzibu illa man aba min qawli la ilaha illallah. Sungguh Allah tidak akan memberikan kesiksaan dan kehinaan pada mereka yang mengucap tiada Tuhan selain Allah. Semakin sempurna kalimat ini di sakaratul maut kita, semakin lepas kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda sang Nabi yang sahih Bukhari, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi harramahu Allah 'ala nar. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dari dasar hatinya dan dia wafat, maka Allah haramkan dia dari api neraka. Hadirin hadirat, semoga aku dan kalian dalam cahaya keagungan la ilaha illallah. Diriwayatkan dalam riwayat yang tiga, ketika seorang yang cinta kepada Allah di masa hidupnya, tapi ia sudah terlanjur banyak berbuat zalim kepada orang lain, maka ketika di dalam sidang akbar ia dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ditimbang amalnya, sebagaimana hadis yang telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa di sana itu pertimbangan amal
bukan pertimbangan harta dan dinar dan dirham. Jadi alat tukarnya pahala dan dosa. Orang yang pernah berbuat dosa dan belum sempat meminta maaf akan diambil pahalanya oleh orang yang pernah dia zalimi. Kalau pahalanya sudah habis untuk membayar hutang-hutang dosanya pada makhluk, maka masih tersisa hutang-hutang dosa, diambil dosa orang itu ditaruhkan padanya sekadar dosanya. Jika seorang hamba Allah yang mencintai Allah berdiri di sidang akbar, ia banyak berbuat zalim kepada orang dan belum sempat mohon maaf dan mohon ridho, namun Allah tidak membiarkan hamba yang mencintainya ini masuk ke dalam neraka. Allah membelanya, hambaku, apa yang kau dapat dari mizan? Bagaimana jika amalmu habis, amalku lebih, masih tersisa dosa-dosa orang ini tumpahkan padaku, aku harus masuk neraka untuk menebusnya. Kalau bertanya pada sang penuntut, kau pernah dizalimi oleh hambaku yang cinta padaku ini, betul wahai Allah, kenapa kau tidak memaafkannya? Wahai Allah, kalau aku memaafkannya, aku pasti masuk neraka, karena aku pun punya tunggakan dosa yang banyak. Tidak aku maafkan pun aku masih harus masuk neraka. Apalagi kalau aku memaafkannya, makin lama aku di neraka. Maka Allah berkata, lihat ke atas. Dia pun melihat ke atasnya, dia lihat istana cahaya yang megah dan mewah. Bergetar dia melihat istana itu dan berkata, lebih untuk siapa istana itu? Allah berkata, untukmu kalau kau mau maafkan hamba-Ku yang mencintai. Allah terus dosanya. Allah tidak mau hamba yang merindukan dan mencintainya menyentuh neraka. Allah tebus dosanya, mudah bagi Allah memberikan surga kepada orang itu. Ini untukmu kalau kau mau memaafkan hamba-Ku yang mencintai. Ku maafkan, wahai Allah, ku maafkan. Ku terbebas dari neraka sudah, alhamdulillah. Apalagi dapat surga yang demikian megahnya. Maka Allah persilakan hamba-Nya yang Dia cintai masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian hamba yang dicintainya mungkin kebahagiaan dunia dan akhirat, ya Rahman ya Rahim. Hadirin hadirat, Idul Fitri telah dekat di hadapan kita. Tinggal kurang lebih 4 malam lagi Ramadan, sekitar 4 malam lagi setelah itu selesai. Bagaimana dengan Ramadan kita yang lalu? Maafkan semua orang-orang yang pernah berbuat salah padamu. Jangan jadikan jiwa kita mendendam. Karena apa? Karena dengan memaafkan dosa orang lain kepada kita, Allah akan memaaf kepadamu. Jangan maafkan orang itu yang berbuat jahat padamu karena dia, tapi maafkan karena Allah. Aku memaafkannya bukan karena dia, tapi karena Allah. Aku punya dosa kepada Allah dan punya salah. Kalau aku tidak maafkan orang ini, bagaimana aku malu minta maaf kepada Allah atas dosaku? Tapi sebaliknya, kalau kau melupakan orang yang pernah berbuat jahat padamu, tanpa menunggu ia meminta maaf, kau sudah maafkan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan kau ridhakan, Allah akan malu tidak memaafkannya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika seorang yang selalu menghutangi orang lain, dia punya banyak harta, dihutangi oleh orang lain. Kalau orang susah, dia berkata terjauh orang. Kalau dia berkata kepada pembantunya, kalau orang yang susah, dia jangan kaki dia aja. Di hari saat dia di hari kiamat, dia banyak ditagih oleh dosa-dosanya, maka Allah berkata terjauh maka biarkan maafkan dia. Di masa hidupnya dia pemaaf, maka di hari kiamat Allah bermalu untuk tidak memaafkannya. Semoga Allah menerangi jiwaku dan jiwa kalian dengan sifat pemaaf. Orang yang dibenci, difitnah dan dimusuhi itu, misalnya aku, misalnya engkau, kita tidak mendendam, kita makin mulia di sisi Allah, dia makin hina di sisi Allah. Kita dapat pahala tanpa beramal, sudah ada tumpukan pahala akan memaafkan kesalahan orang pada kita. Orang jahat pada kita, zalim pada kita, kita
Semoga Allah membersihkan jiwa kita dari sifat dendam dan sifat musuh kepada orang lain, terutama saudara-saudara kita muslimin muslimat. Sampailah kita kepada hadis mulia yang kita baca bersama-sama. Jadi nikmatan wa qabulun fi katsirun minan nas as-sihhah wal barah. Dua hal kenikmatan yang sering dilupakan oleh orang: kesehatan dan kekosongan waktu. Kesehatan sering dilupakan oleh orang, demikian pula kelowongan waktu. Ini dua kenikmatan besar dari Allah untuk kita mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dan kesuksesan, kesejahteraan. Ini dua waktu diberi oleh Allah, kesehatan dan kekosongan waktu. Dipakai apa kekosongan waktu kita dan kesehatan kita? Kalau sudah sakit, hadirin hadirat, sungguh kenikmatannya baru terasa. Barangkali kalian juga sering merasakan sakit. Saya pernah 6 bulan di kursi roda, tidak bisa berdiri. Kata dokter 8 tahun baru bisa berdiri. Tapi alhamdulillah dengan doa guru mulia, beliau mendoakan dan selesai. Tapi 6 bulan saya di kursi roda. Itu 6 bulan hadirin melihat jelas di depan meja saya tidak bisa berdiri mencapainya. Iri melihat orang yang bisa berjalan. Tapi alangkah nikmatnya berjalan. 2 meter di hadapanku, aku tidak bisa mengambil, tidak bisa turun dari ranjang, harus nunggu ada yang bawakan kursi roda. Jelas di hadapan 2 meter tidak bisa, harus nunggu orang datang. Ini keadaan kenikmatan bagi mereka yang berjalan, terasa sekali nikmatnya. Betapa indahnya mereka bisa berjalan ke sana kemari, bisa keluar rumah, bisa kemana-kemana. Saya duduk, saya berdiri. Hadirin hadirat, tentunya kita tidak menginginkan datangnya musibah, tapi ingatlah kenikmatan dari Allah, kesehatan kita dan kelowongan waktu. Kelowongan waktu itu kalau ada waktu kosong, gunakan untuk hal yang abadi, afdal. Gunakan untuk hal yang mencari kemuliaan di dunia. Tidak tentunya baik jika niatnya baik, namun untuk hal yang abadi, afdal. Bila Al-Quran, kalau cuma berapa menit dulu sudah sepanjang 24 tahun jadi pahala itu. Duduk, berdiri, jalan, keluar rumah, kemana jadi pahala itu selama kau dalam keadaan suci dan wudu. Berapa menit wudu? 2 menit. Kosong waktu 5 menit wudu sampai kau batal kau terus dalam ibadah. Hadirin hadirat, demikian indahnya kekosongan waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakanlah, karena datang masanya kita akan kehilangan semua waktu kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Khudh li sihhatik, khudh li sihhatik, khudh sihhatak li maradik, wa hayatika min mautik." Demikian riwayat Imam Bukhari dalam Sahih. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika datang waktu kosong di waktu sore, jangan menunggu waktu kosong besok pagi. Apapun yang bisa kau perbuat dari kemuliaan, perbuatlah. Bisa silaturahmi, silaturahmi. Tidak bisa dengan telepon, tidak bisa telepon SMS, tidak bisa SMS berdoa untuk orang-orang muslimin muslimat. Berbuat apapun, jangan sampai tunggu besok pagi. Sekarang jalankan selama ada waktu yang kosong. Kalau sudah datang waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Lakukan apa yang bisa kita lakukan pada waktunya. Ambil waktu sehatmu dari sebelum waktu sakitmu, dan ambil dari kesempatan mulia di masa hidupmu sebelum kau wafat. Hadirin hadirat, berlian-berlian kehidupan yang abadi diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya jangan lupa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mencintai umatnya, paling mencintaiku dan kalian dunia dan akhirat. Dan ucapan ini merupakan firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
datang kepada kalian seorang Rasul dari bangsa kalian, sangat berat memikirkan musibah kalian dan sangat menjaga kalian dan berlemah lembut kepada umatnya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Cinta beliau abadi kepada umatnya sebelum umatnya mencintainya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kerinduan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada orang yang rindu pada beliau sudah disampaikan di masa hidup beliau, bahwa akan datang orang-orang yang rindu pada beliau setelah beliau wafat. Saya bersabda sambil menangis, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, aku rindu pada saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, kami saudara-saudaramu ya Rasulullah. Rasul berkata, mereka itu adalah yawaddu ahaduhum lawan bi ahlihi wa malihi, orang-orang yang hidup setelah aku wafat, ya'ishuna ba'di. Yawaddu ahaduhum lawan bi ahlihi wa malihi, mereka hidup setelah aku wafat, mereka ikut agama Islam, dan mereka itu rindu melihat wajahku lebih dari harta dan keluarganya. Maksudnya perkumpulan seperti ini, kita meninggalkan harta dan keluarga kita, rumah kita tinggal, harta kita tinggal, kesibukan tinggal, duduk di sini. Di sini kita tidak melihat Rasul. Kalau kita melihat Rasul, barangkali dari minggu yang lalu kita tidak keluar dari tempat ini untuk menunggu munculnya wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memuliakanku dan kalian yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa dari saudara-saudara kita, bukan satu orang, yang bermimpikan di saat acara Masjid Ad-Din bahwa Ahlul Badr bersama kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi kabul bagi kita. Semoga kita bersama Ahlul Badr di dunia dan akhirat. Dunia dalam keberkahan Ahlul Badr, di akhirat bersama Ahlul Badr dan Imam Ahlul Badr Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kedamaian. Ya Rahman ya Rahim. Hadirin hadirat, Al-Imam Abdul Abbas Muhammad bin Ishaq Al-Thaqafi alaihi rahmatullah, seorang al-hafidh dan seorang muhaddits yang meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis yang diterima oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Abdul Abbas Muhammad bin Ishaq Al-Thaqafi melakukan 7 kali pergi haji, pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyembelih 12.000 ekor kambing, pahalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, aku menghatamkan 12.000 kali khatamul Quran, kuhadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, siapa di antara kita berlomba-lomba mengirim hadiah untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga acara di Ad-Din itu menjadi hadiah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beberapa hal yang perlu saya jelaskan sebelum saya menyelesaikan tausiah dan doa. Pertanyaan muncul banyak tentang zakat profesi. Zakat profesi tidak diakui dalam seluruh mazhab. Zakat setiap bulan tidak diakui oleh seluruh mazhab. Bahwa semua mazhab, Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i dan Maliki, tidak mengakui adanya zakat bulanan atau zakat penghasilan. Yang ada adalah zakat harta dan zakat tijarah. Zakat dagang, zakat cuma ada 7, tidak lebih dari itu. Zakat mahdin, yaitu harta karun, dan zakat yaitu tambang emas, tambang perak atau lainnya, tambang besi, semua tambang dari bumi itu zakatnya. Itu zakatnya begitu dapat langsung dikeluarkan zakatnya. Ya, bukan penghasilan, tapi dari tambang bumi. Yang kedua zakat rikas, zakat harta, pendaman harta kalau ditemukan ada zakatnya. Yang ketiga zakat ni'am, kalau melihara hewan berupa kambing, onta, sapi, kerbau, ada zakatnya. Lalu zakat himar, zakat buah-buahan. Lalu zakat mal, zakat harta. Lalu zakat tijarah, zakat perdagangan. Lalu zakat fitrah. Dan tidak ada lagi zakat penghasilan. Ya, jadi sebagian orang yang mengada-adakan di masa sekarang ini sungguh bukan hal yang benar. Karena kalau disebut sedekah penghasilan atau sedekah profesi, kita terima. Karena sedekah hukumnya sunnah, boleh-boleh saja. Tapi kalau zakat
Zakat itu fardu ain, tidak boleh ditambah-tambah fardu ain. Kalau sudah fardu ain tidak dilakukan, orang yang tidak mengeluarkan zakat halal darah dan hartanya. Jadi tidak bisa zakat profesi diadakan, jangan sebut zakat. Kalau zakat sedekah profesi, sedekah penghasilan tiap bulan mau sedekah, mau 2,5%, jangankan tiap bulan, tiap hari pun sedekah merupakan sunnah Nabi. Tentukan tiap hari Jumat sedekah, kalau tiap bulan potong gaji, mau 2,5%, mau 10%, mau 50%, mau seluruhnya pun boleh. Tapi sedekah jangan bicara zakat. Zakat hal yang fardu ain dan tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Ya, kalau fardu ain seperti sholat, alasan mereka zakat profesi katanya zaman sekarang banyak orang miskin keluar dari Islam karena kemiskinannya, jadi harus tambah. Kalau itu banyak yang maksiat, sholat tambah jadi 7 kali sehari. Tidak bisa begitu tentunya. Sholat baru tetap 5 dalam jumlah 17 rakaat, tidak bisa ditambah lagi. Kalau mau ditambah dengan hal yang sunnah maka afdal. Demikian pula zakat tidak bisa ditambah lagi dan tidak diakui dan tidak ada dalilnya. Dalil yang dipegang oleh mereka yang mengatakan bahwa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menjalankan bulan setiap bulanannya, setiap bulan mengeluarkan zakat atau sedekah, dikatakan oleh para muhaddir kita bahwa itu untuk dirinya. Kalau untuk dirinya maka itu terserah dia yang mau keluarkan setiap bulan. Saya misalnya atau kalian yang bulan keluarkan sekian, itu terserah. Tapi dia tidak memerintahkan untuk yang lainnya, menunjukkan itu untuk dirinya sendiri. Dan dijelaskan oleh Imam Nawawi Hujjatul Islam wa Barakatul Anam menjawab tentang masalah ini, bahwa orang-orang yang mengatakan adanya zakat selain haul dan nisab adalah mereka tidak memperhatikan hadits sahih riwayat Imam Malik dari Nafi' dari Ibn Umar yang ini dikatakan oleh Imam Bukhari sebagai silsilah dhahabiyah. Ini silsilah dhahabiyah maksudnya perawi hadis yang paling sahih adalah dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibn Umar, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tidak ada orang yang punya harta kecuali harus melewati 1 tahun baru bisa dizakati. Kalau melewati nisab, apa itu nisab? Nisab itu batas maksimal, ya, batas minimal. Kalau lebih dari itu maka wajib mengeluarkan zakat harta. Jadi punya bulanan, tidak ada wajiban untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau menaruh uang terus disimpan itu uang sampai setahun dan dia tidak kurang dari nisab, berapa nisab? 84 gram emas murni. Ya, berapa harga 84 gram emas murni? Itu berbeda-beda, setiap hari bisa berbeda. Berapa 84 gram emas murni itu? Seandainya 84 juta misalnya, berarti kalau punya harta lebih dari 84 juta sampai setahun tidak kurang, kena zakatnya 2,5% itu zakat harta. Tapi kalau zakat profesi tiap bulan dan tidak ada zakatnya, hal itu adalah bid'ah dhalalah yang diadakan dengan riwayat yang tidak sahih. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa 4 malam mulia di hadapan kita. Semoga Allah memuliakan kita di dalam keluhuran di malam hari yang agung ini. Dan juga jangan lupa acara-acara kita masih di hadapan kita. Malam Selasa yang akan datang, mereka yang sudah mudik semoga diberi keselamatan oleh Allah. Mereka yang ada di Jakarta punya kesempatan hadir. Majlis ini tidak akan pernah libur selama saya masih hidup. Insya Allah majlis ini berlanjut walau malam lebaran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah tidak mengurangi waktu kita untuk jumpa dengan Rasulullah di surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Dan juga malam Sabtu yang akan datang, ziarah kuburnya bukan malam Minggu tapi malam Sabtu, karena malam 29 kita ziarah kubur keluar Batang. Dari majlisnya di Masjid Wali Kota Depok, dari sana konvoy ke luar Batang insyaallah. Dan saya harapkan jemaah semuanya jangan mendahului ke makam, ikut dulu di sini bersama kemuliaan salawat Rasul sallallahu alaihi wasallam di majlis, baru menghadap kepada ziarah Al Habib Husain bin Abi Bakar
berbaik terus berkata. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah yang punya waktu malam Sabtu yang akan datang, malam Ahad, malam Minggu kita lihat keputusan. Kalau malam Lebaran ya takbiran, malam Minggu atau malam Senin kita lihat keputusannya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah di malam-malam agung dan mulia ini. Tapi jadikanlah malam ini malam bermulia sepanjang usia kami. Jadikanlah Kau menjawab segenap doamu di malam mulia ini. Ya Rahman, Ya Rahim, doa kami, munajat kami, harapan kami, kesusahan kami, keluh kesah kami angkat detik ini dari semua perasaan dan kami tumpahkan di samudera keluasan-Mu. Rabbi pastikan kami menjadi hamba yang paling Kau cintai dan jadikan kami bersama orang-orang yang Kau cintai. Limpahi kami kebahagiaan dunia dan akhirat, limpahi kami kedamaian dunia dan akhirat, juga bagi ayah bunda kami, juga bagi masyarakat kami, bagi bumi Jakarta dan seluruh wilayah muslimin. Di bangsa kita ini, bangsa muslimin terbesar di muka bumi, limpahi kemakmuran, tenangkan bumi dari musibah, tenangkan bumi dari gempanya, tenangkan lautan daripada tsunami, tenangkan angin daripada segala puyuhnya, tenangkan hujan dari segala banjirnya. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah hari-hari kami dipenuhi rahmah, jadikanlah siang dan malam kami dalam cahaya rahmah. Bila doa di malam agung, Ya Jalali wal Ikram, kabulkan dan pandang semua niat dan hajat semua hadirin hadirat, pandang seluruh wajah dengan semua harapan mereka yang berpadu pada nama-Mu yang maha luhur. Semua hajat kami yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui, kabulkanlah Rabbi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya berdoa karena tempat kita ini sudah semakin alhamdulillah padat, tidak cukup. Ya, kita mau pindah juga jamaah berat, terutama masyarakat juga berat, sebagian besar jamaah juga berat, pindah tempat, lantas apa yang bisa kita perbuat. Kita berharap dan saya mohon doa jamaah juga agar turut mendoakan tempat sebelah ini, insya Allah akan kita bebaskan untuk memperluas Indonesia. Semoga sebelah ini tempat bisa kita bebaskan dan menjadi tanah, jadi bisa majlis kita meluas ke sebelah ini. Jadi wilayah nanti bisa dipadu majlisnya tetap di rumah awal, tapi tanah sebelah bisa kita bebaskan milik majelis Rasulullah SAW. Cukup luas tanah di sebelah ini, bisa juga sekali
sekaligus untuk markas kita yang selama ini masih mengontrak, dan ini niat hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan dengan doa dengan amin. Harapan kalian semoga hal ini dijawab, amin. Amin Allahumma amin. Kita mintakan doa untuk kepada guru kita yang cintai Habib Budi Muhammad Fatih Abbas, tentunya dengan tauhid dan tauhid dari Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جميع السيئات